Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, ikhwatul iman, kita semua pasti merasakan dan selalu merasakan yang namanya beratnya cobaan hidup kita. Nah, bagaimana tip menyikapi beratnya cobaan? Ada beberapa yang menyarankan pada kita, ya. Ternyata semua orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persoalannya sendiri, bahkan bisa jadi lebih berat dari yang kita alami tentunya, ya. Nah, salah satu tipnya adalah ketika kita dapat ujian, ya, kita tidak boleh merasa sendirian. Salah satu solusinya untuk meringankan beban perasaan bagi yang sedang diuji dengan beratnya cobaan tadi, ya. Jadi kita harus merasakan hidup ini bareng-bareng, ya. Jadi bersama-sama gitu. Semua orang, ya, ternyata sama-sama merasakan susah payahnya menghadapi ujian hidup ini, ya. Yang tentunya hidupnya itu kan sendiri-sendiri, ya. Menghadapi ujian hidupnya itu sendiri-sendiri. Allah mengingatkan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya, ya, kami telah menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Jadi bagian dari bawah sadar kita ini yang bernama hidup ini, ya, adalah kita punya persoalan, punya masalah, punya kesulitan, ya. Nah, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang penuh dengan kesengsaraan, kesusah payahan, penderitaan, mau kaya mau miskin, ya, semuanya merasakan susah payahnya menghadapi cobaan. Nah, itu kalau misalnya sadar, ya, apakah misalnya kesusah payahan itu akan dia lanjutkan lagi nanti sampai dia mati, ya. Nah, ini kita lihat bagaimana salah satu kisah yang menarik, ya, yaitu ketika Zulkarnain ditinggal ibunya mati, ya, oleh salah seorang anaknya. Ibunya sedih berhari-hari. Jadi orang-orang yang datang takziah tidak ada yang sanggup menghiburnya, hingga akhirnya Zulkarnain mengirim surat kepada sang ibu meminta agar membuat hidangan terenak, lalu mengundang penduduk kampung untuk makan di rumah, ya. Dan kalau ada undangan sudah terkumpul, kemudian mengumumkan kepada mereka bahwa yang boleh menyantap hidangan terlezat ini hanyalah orang yang tidak memiliki masalah hidup. Maka para undangan yang datang tidak ada seorang pun yang menyantap hidangan yang sudah disajikan. Ibunya pun lalu tersadar bahwa bukan dia saja yang mengalami masalah. Janganlah engkau merasa paling susah sendirian. Semua orang itu punya susahnya sendiri-sendiri. Cuma ada yang pandai menutupi kesusahannya, sehingga ketika berjumpa dengan orang lain, ia selalu tersenyum. Padahal bisa jadi dia tidak memiliki fulus, tidak memiliki uang sepeser pun. Atau bisa jadi ada kerabatnya yang meninggal. Atau bisa jadi dia sedang terlilit hutang yang banyak. Atau bisa jadi dia sedang sakit yang berat. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan saat tertimpa musibah, ya, tertimpa kesusahan? Seorang yang namanya Suraih Al-Qadi, ya, di zaman tabi'in mengatakan, inilah asaba bil musibati fa ahmadullah alaiha arba' marrah. Seorang ulama tabi'in yaitu Suraih Al-Qadi, beliau wafat di tahun 78, ya, Hijriah, mengatakan, saat aku tertimpa musibah, aku memuji Allah 4 kali. Ahmadullah idlam yakun a'dham minha. Aku memuji Allah karena musibah yang menimpa saya tidak lebih besar. Seperti perahu dalam kisah Nabi Musa dan Khidir, perahunya cuma lubang rusak kecil, tidak hilang. Wa ahmadullah idza razaqani as-sabra 'alaiha. Aku tetap memuji Allah karena Dia telah memberi kesabaran padaku untuk menghadapinya. Wa ahmadullah id wafaqani lil istirja'i lima arju min tawab.
aku tetap memuji Allah karena Dia memberiku taufik sehingga aku bisa mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang dengannya aku mengharap pahala. Seperti tukang parkir, dia tidak pernah memiliki, karena semua milik Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahmadu idlam yaj'alaha fi dini, aku tetap memuji Allah karena musibah tersebut tidak menimpa agamaku. Inilah rahasianya ketika kita bisa mengendalikan yang namanya persoalan-persoalan hidup yang menimpa diri kita, sehingga cobaan hidup ini terasa tidak lagi berat ya, karena kita bisa berbagi dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.